Oke, selamat bertemu kembali di serial buka buku. Serial buka buku yang kedua ini, saya akan membuka buku berjudul Rethinking Arsitektur. Buku yang sebenarnya sudah cukup lama, yang diterbitkan tahun 1997, yang diedit oleh Nilitz. Yang jadi pertanyaan, mengapa buku ini yang dipilih? Buku yang juga cukup lama. Ada dua alasan yang dapat saya berikan. Alasan teknis pertama, buku ini menjadi pengantar dari seri baru. Jadi ada seri Thinkers for Architects, serial Thinker for Architect atau pemikir untuk arsitek. Kemudian buku Nilitz ini, buku Rethinking ini sebenarnya bagi saya adalah pemicu dari serial Thinkers for Architect. Kemudian alasan kedua yang lebih personal, yaitu di tahun 2005 saat saya mengikuti Comprehensive Survey Modern Asian Architecture Network di Malaka. Saya berkolaborasi dengan Universitas Tokyo, dalam hal ini adalah teman-teman dari Tokyo sebagai surveyor utama, kemudian dari mahasiswa Malaysia. Nah, di beberapa kegiatan di luar survei, saya sempat berdiskusi dengan mahasiswa Malaysia tersebut. Yang menarik, ketika diskusi itu mereka membicarakan buku Rethinking Arsitektur. Sebagai catatan, mahasiswa yang mengikuti komprehensif survei tersebut adalah mahasiswa S1 yang mereka diwajibkan untuk membaca buku Rethinking ini sebagai pengantar atau sebagai awalan sebelum mereka melakukan studi perancangan. Jujur saya cukup terkejut karena buku ini sebenarnya saya baru baca sekitar tahun 2000 ketika menempuh studi master di ITS. Dan di Malaysia ternyata sudah menjadi buku bacaan bagi mahasiswa S1. Itu kenapa saya mencoba mengulas buku ini dengan serial buka buku. Oke, mari kita masuk ke pembahasan di buku Rethinking Arsitektur. Buku Rethinking Arsitektur disusun dengan dasar pemikiran untuk eksplorasi pengetahuan arsitektur yang selama ini hanya berkutat, menurut Nilitz ya, sebagai editor, hanya berkutat pada hal teknis mata. Eksplorasi ke arah studi budaya, sosiologi, filsafat, dan berbagai bidang lain. Namun fokus di buku Rethinking ini memang diambil atau disusun berdasarkan para pemikir. Dalam hal ini kebanyakan adalah filsuf. Tujuan buku ini adalah membuka wawasan arsitektural, kembali lagi arsitektural, dan pengembangan dialektikal lintas ilmu. Tolong diingat ketika di seri pertama buku Research Methods for Architecture, idenya sama. Ray Lucas juga mencoba mengeksplorasi pengetahuan arsitektur dari sudut pandang ilmu lain, etnografi dan segala macam, studi ilmu budaya. Dan khusus di buku Rethinking ini fokusnya adalah di bidang filsafat. Buku ini disusun berdasarkan perkuliahan di Universitas Nottingham di Inggris. Di tingkat magister, bidang kajiannya adalah arsitektur dan critical theory. Jadi bukan sekedar pemikiran Nilitz semata, tapi juga sudah dilakukan perkuliahan di Nottingham, terutama untuk memicu critical theory dari bidang ilmu arsitektur. Buku ini memahami arsitektur sebagai sebuah produk dari cara berpikir, a way of thinking. Jadi ini yang menjadi garis bawah bagi saya, menjadi sangat penting bahwa arsitektur dipahami sebagai sebuah produk dari cara berpikir.
Bangunan didesain dan dikonstruksi dalam kepedulian jaringan sosial dan politik. Pengabaian kondisi sosial dan politik tersebut dalam praktek arsitektural adalah suatu pemahaman yang tidak tepat terhadap pentingnya arsitektur di dalam konteks sosial masyarakat. Ini catatan penting yang dilakukan oleh Nilis. Hal tersebut penting bagi tubuh pengetahuan arsitektur itu sendiri. Di sini pentingnya peninjauan ulang teori arsitektur, rethinking architectural theory. Buku ini terbagi menjadi 5 kategori, yaitu modernisme, fenomenologi, strukturalisme, postmodernisme, dan poststrukturalis. Memang kategori ini tidak mewakili, Delitzsch menggarisbawahi atau menekankan kategori 5 kategori tersebut tidak mewakili seluruh pemikiran kritis di abad ke-20. Namun tiap kategori mencoba mempertanyakan pemahaman arsitektur dari berbagai sudut. Oke, kita coba masuk di kategori pertama, yaitu modernisme. Pada kategori ini ada 6 pemikir yang dihadirkan di buku Rethinking Arsitektur, yaitu Theodor Adorno, George Batile, Walter Benjamin, Ernst Bloch, Siegfried Krautscher, dan George Schmichel. Saya coba mengambil 3 tokoh saja untuk di kategori modernisme ini, yang pada intinya mereka memandang istilah modern dari perspektif yang luas dan fokus pada permasalahan sosial dan praktek estetika modernitas. Salah satu tokoh yang coba dari 3 tersebut coba saya fokuskan adalah Adorno, seorang filsuf dan musikolog dari Jerman yang juga tergabung dalam Frankfurt Institute for Social Research. Jadi sosok Adorno tidak hanya seorang pemikir, tapi juga musikolog dari Jerman. Dan ini yang menarik adalah Frankfurt Institute for Social Research. Jadi memang riset-riset si Adorno ini fokus pada hal-hal tentang sosial. Adorno melakukan pendekatan dialektika, namun pada perspektif yang negatif. Jadi sudut pandangnya dia coba dari sudut yang negatif dengan menentang gagasan pemikiran identitas Hegelian. Jadi kalau pemahaman Hegelian, bagi teman-teman melihat Hegelian adalah mencoba melihat tesis dan antitesis. Adorno berjalan pada sudut atau perspektif antitesisnya. Adorno memperjuangkan proses pendeskripsian suatu objek dari sudut pandang kritik negatifnya. Dalam esai Functional Today di dalam buku Rethinking memang kemudian dipilih paper-paper atau kertas kerja dari pemikir tersebut yang punya relasi yang cukup dekat dengan arsitektur. Kalau di Adorno ini adalah Functional Today mempertanyakan pemikiran Adolf Loos. Adolf Loos kita ketahui salah satu tokoh teori arsitektur dengan manifestasinya adalah ornament is crime, yang kemudian dipertanyakan Adorno bahwa tentang fungsionalisme dan ornamen. Bagi Adorno, seni itu bertujuan dan bebas tujuan. Jadi selalu ada 2 hal yang coba dipahami Adorno. Kembali lagi, dia fokusnya kepada Hegelian, artinya dialektikanya, bertujuan dan bebas tujuan. Kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan tegas. Jadi kalau Adolf Loos memahami ornamen scrum, jadi ornamen hanya sekedar tempelan. Bagi Adorno tidak demikian. Keduanya dalam hal ini tujuan seni, bertujuan dan bebas tujuan memiliki hubungan dialektika. Seni tanpa tujuan sering mempunyai fungsi sosial, sehingga fungsionalisme dalam arsitektur tidak sepenuhnya fungsionalisme. Karena apa yang ditawarkan di Adolf Loos sebenarnya sebuah style itu sendiri. Jadi Adolf Loos kan mencoba mendekati arsitektur dari fungsionalismenya. Dia mengabaikan ornamen, bahwa ornamen itu hanya fokus pada gaya. Tapi pada saat bersamaan, Adorno melihat bahwa apa yang ditawarkan oleh Adolf Loos
sebenarnya sebuah gaya itu sendiri. Bagi Adorno justru simbol muncul dari kebutuhan untuk mengidentifikasi diri dengan lingkungan dan kemudian manusia menempatkan makna simbolis pada objek tersebut. Bahkan pada objek yang paling teknis sekalipun seperti pesawat terbang atau mobil. Sehingga apa yang diungkapkan Adolphus dengan ornamen keramik sebenarnya bukan semata-mata untuk kebutuhan fungsionalisme semata gitu. Jadi arsitektur menjadi menarik atau menjadi bagus ketika fokus pada fungsinya. Itu yang disampaikan Adolphus. Ternyata bagi Adorno apa yang dilakukan oleh si Adolphus itu merupakan gaya itu sendiri dan tanpa ornamen itu punya nilai simbolik tersendiri. Itu tokoh pertama. Tokoh kedua, Joseph Batile, seorang filsuf Prancis. Baginya, arsitektur punya potensi metaforik. Contoh, bentuk piramid merupakan metafor dari struktur sosial. Dengan demikian, arsitektur punya fungsi sebagai manifestasi literal dari struktur sosial dan tatanannya. Arsitektur tidak hanya ekspresi jiwa dari suatu komunitas, tapi juga perwujudan dari kewenangan dan kekuasaan dalam memerintah dan melarang. Jadi, Batile melihat arsitektur itu tidak hanya sekedar bentuknya saja, tapi dia punya fungsi metafor yang keterkaitan dengan perkembangan sosial masyarakat, dengan apa yang terjadi di masyarakat, di struktur sosial itu jelas tergambar. Jadi bukan hanya sekedar bentuk, tapi bentuk itu punya makna. Bentuk itu punya metafornya, nilai metafornya. Tokoh ketiga dari kategori modernisme adalah Walter Benjamin. Beliau seorang teoretik dan kritikus sastra dari Jerman. Jadi pemikirnya tidak hanya full filsuf, tapi juga biasanya filsuf terkait juga dengan bidang-bidang lain. Di Walter Benjamin terkait dengan sastra, dengan fokus utama pada teori modernitas perkotaan. Jadi Walter Benjamin lebih menyoroti apa yang terjadi dengan kota-kota di Eropa pada masa itu. Kota metropolis dalam satu karyanya yang diambil di Rethinking Arsitektur, bicara tentang kota metropolis merupakan suatu bentuk dunia mimpi, tempat fantastik yang memabukkan, kaleidoskopik, jadi isinya seperti kaleidoskop dan hiruk-pikuk. Metropolis itu diperbudak oleh mitos yang mengadopsi komoditas-komoditas pengulangan hal-hal yang tidak ada, hal yang baru kemudian. Ini yang kemudian akan dibahas selanjutnya oleh tokoh yang lain kemudian dengan hiperrealitas dan segala macam. Tapi bagi Walter Benjamin melihat bahwa kota itu bentuk dunia mimpi, dunia angan-angan. Ini terjadi di masyarakat sosial, munculnya urbanisme dan segala macam karena melihat kota itu sebagai tempat impian, tempat yang bisa mengangkat derajat hidupnya dan segala macam. Itu yang dipahami oleh Walter Benjamin. Pemahaman-pemahaman ini dari ketiga tokoh ini kemudian bisa men-trigger, memicu pemikiran teori arsitektur selanjutnya. Tidak hanya, kalau kita lihat, tidak hanya sekedar teori bangunan seperti Batile tadi lebih ke bentuk bangunan, tapi ke Adorno lebih kepada ornamennya, sampai kepada hal yang sifatnya lebih luas, skalanya makro, yaitu kota. Itu kategori pertama, yaitu modernisme. Kategori kedua, kita masuk ke kategori kedua, fenomenologi. Fenomenologi menuntut adanya penerimaan potensi ontologis dari pengalaman manusia, sehingga amat mengandalkan kepekaan panca indera. Fenomenologi menawarkan kedalaman pemahaman terhadap keberadaan manusia. Jadi di perspektif fenomenologi ini benar-benar mengandalkan apa yang ditangkap, apa yang dicerap manusia berdasarkan panca inderanya. Tokoh pertama adalah Martin Heidegger, seorang filsuf Jerman dan juga murid dari Edmund Husserl.
terutama dalam hal penjabaran fenomenologi. Jadi Heidegger belajar dari Husserl tentang pembelajaran fenomenologi tradisional yang mempertanyakan keberadaan manusia di dunia terkait dengan konsep berhuni atau dwelling. Jadi yang terkenal dari Heidegger adalah pemikiran mengkaitkan nanti akan dibahas secara khusus, yaitu building, dwelling, thinking. Jadi bangunan, berhuni, dan berpikir. Heidegger menekankan hubungan antara hunian dan berpikir, dwelling dan thinking, yang ditelusuri melalui studi etimologis. Jadi melakukan studi pemikirannya, studi filsafatnya, menggunakan studi etimologis. Studi etimologis adalah mencari atau studi tentang kata-kata kuno, kemudian makna dari kata-kata kuno tersebut. Arsitektur bagi Heidegger tidak hanya memungkinkan untuk berdihuni, tetapi juga menjadi bagian dari hunian itu sendiri. Berhuni yang ideal adalah berhuni secara puitik, karena di dalam puisi terdapat manifestasi kebenaran yang direstorasi ke dimensi artistik. Arsitektur menjadi latar dalam kebenaran suatu karya dan suatu makna yang membuatnya terlihat. Pemikiran Heidegger ini didasarkan pada istilah Yunani kuno techne, yang menurutnya berkaitan dengan istilah tikto, yang berarti menghasilkan atau memproduksi. Jadi penulisan Heidegger benar-benar sampai pada asal katanya apa. Karena bagi pemikir filsafat yang fokus pada studi etimologi, makna kata itu menyimpan pemikiran yang berkembang pada masa itu. Akar katanya apa? Jadi Heidegger dengan studi etimologinya sampai ke akar kata arsitekturnya, teknenya, kemudian sampai kaitannya dengan kata tikto. Sebuah pandangan yang berbeda dengan pemahaman modern tentang teknologi. Jadi teknenya itu berbeda dengan pandangan teknologinya. Tekne di arsitektur bagi Heidegger kaitannya dengan dwelling itu berbeda dengan tekne dengan teknologi. Oke, pemikiran Heidegger ini akan dibahas secara khusus dalam serial berikutnya, serial tersendiri, bukan serial buka buku, serial Thinker for Architecture. Jadi ada beberapa tokoh yang akan diperdalam di serial Thinker for Architecture. Jadi nantikan saja. Akan dibahas tentang building, dwelling, thinking, akan dibahas tentang poetiknya. Tadi sudah disebutkan bahwa kebenaran yang sejati tentang berhuni itu justru muncul ketika berhuni secara puitik. Itu akan dibahas khusus. Kemudian what call thinking. Jadi berpikir itu apa sih? Bagi Heidegger itu akan melihat. Karena kenapa hal tersebut yang akan dibahas? Karena akan saling terkait. Bagaimana bangunan berkait dengan berhuni, bagaimana berhuni berkait dengan berpikir, bagaimana berhuni kaitannya dengan poetik. Oke. Tokoh kedua yaitu Hans Georg Gadamer, seorang filsuf yang sebenarnya juga murid dari Martin Heidegger. Gadamer fokus pada kajian hermeneutik yang mengkaji perbedaan antara pemahaman dan penjelasan. Jadi baik Gadamer maupun Heidegger sama-sama berangkat dari ilmu bahasa. Bagi Gadamer, arsitektur sangat penting karena keterlampauannya. Jadi justru ke beyond arsitekturnya di totalitas konteks. Sebuah karya arsitektur tidak hanya memenuhi persyaratan fungsional, tapi berkontribusi pada kondisi sekelilingnya. Karya arsitektur tidak dapat menjadi sebuah karya seni jika ditempatkan di sembarang tempat. Jadi bagi Gadamer sangat penting karya arsitektur itu diletakkan pada konteks yang sesuai, diletakkan pada tempat yang memang seharusnya di situ. Jadi berangkat pemunculan atau proses desain sebuah karya arsitektur ya benar-benar memperhatikan tapaknya. Itu bagi Gadamer seperti itu. Arsitektur juga dapat merubah
penggunanya tanpa menghilangkan identitasnya. Ornamen dalam arsitektur bagi Gadamer bukan suatu tempelan. Yang menarik lagi kalau dikaitkan dengan sebelumnya yang berkaitan dengan Adolphus, yang Adorno katakan, itu sama-sama menggarisbawahi bahwa ornamen itu bukan tempelan atau penambahan belaka, tapi representasi arsitektur yang kemudian jika ditinjau secara ontologik, hal itu adalah representasi arsitektural. Jadi bukan presentasinya, tapi justru juga punya kemampuan ditinjau secara representasi. Jadi tidak hanya kemunculan, tapi juga identitas arsitekturalnya justru terjadi ketika memahami ornamen bukan hanya sekedar tempelan. Gadamer lebih banyak tentang metodologinya. Jadi bagaimana tadi jelaskan bagaimana perbedaan antara pemahaman dan penjelasan. Jadi fokusnya kepada metodologi. Karya yang cukup besar dari George Gadamer adalah Truth and a Method. Bukunya cukup tebal dan cukup membuat pusing. Tapi menariknya di fenomenologi di situ. Oke, kita beranjak ke kategori ketiga, yaitu strukturalisme. Strukturalisme awalnya dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure, yang kemudian para pengikutnya disebut dengan Saussurian, yang membedakan antara lang dan parol, yaitu antara bahasa sebagai suatu sistem dan ujaran individu. Pendekatan ini kemudian berkembang pesat di tahun 60-an hingga di awal tahun 70. Dalam buku Rethinking diajukan dua tokoh pemikir di kategori strukturalisme, yaitu Laurent Barthes dan Umberto Eco. Barthes, seorang penulis dan kritikus dari Prancis, bagi Barthes, arsitektur adalah mimpi dan fungsi. Keduanya tidak bisa mengabaikan dimensi simbolik. Kota bagi Barthes adalah sebuah puisi yang mengungkapkan penanda, dan proses pengungkapannya dilakukan dengan pendekatan semiotika, yang tidak hanya membaca kota sebagai sebuah studi fungsional belaka. Jadi selalu ada hal-hal yang bisa diungkap, kaitannya dengan sosial, kaitannya dengan masyarakat, kaitannya dengan pertumbuhan kota itu sendiri. Jadi melalui studi semiotika, melalui studi memahami simbol, kita bisa melihat atau membaca arsitektur dan kota menjadi sebuah narasi yang cukup lebar dan panjang. Jadi tidak hanya fungsi semata, itu catatan dari Barthes adalah arsitektur, terutama arsitektur kota, membacanya tidak hanya sebagai studi fungsional belaka, tapi ada layer-layer studi atau layer-layer makna yang lain. Tokoh kedua, Umberto Eco, seorang ahli semiotik Italia, tertarik pada teori estetika abad pertengahan hingga masa kontemporer. Bagi Eco, arsitektur berfungsi sebagai bentuk komunikasi massa. Semiotika Umberto Eco membedakan antara arsitektur sebagai objek fungsional dengan arsitektur sebagai objek simbolik. Pandangan Umberto Eco menyatakan arsitektur seharusnya atau idealnya merancang struktur untuk variabel fungsi primer dan fungsi kedua yang lebih terbuka. Artinya terbuka itu bisa dimaknai. Kita lihat bahwa tokoh Umberto Eco, Laurent Barthes, kemudian Heidegger itu meminjam ilmu bahasa. Umberto Eco dan Laurent Barthes berangkat dari pemikiran atau kajian semiotika. Heidegger dan Gadamer berangkat dari Heidegger fokus pada etimologi, Gadamer pada hermeneutik. Keduanya atau keempatnya itu benar-benar menempuh jalan atau melakukan studinya melalui sudut pandang ilmu bahasa. Jadi ada hal menarik di ilmu bahasa. Bahasa itu dianggap sebagai kotak pengetahuan yang kita bisa tarik kemana-mana. Oke, kita lanjutkan. Di kategori keempat, postmodernism.
Postmodernisme sering dipahami untuk mengkoreksi pergerakan modernitas atau yang berseberangan dengan modern. Postmodern mengambil banyak perspektif budaya dalam manifestasinya sebagai sebuah counter, sebagai sebuah sisi yang berseberangan dengan modern yang jargon-jargonnya banyak meninggalkan hal-hal yang kaitannya dengan sejarah, sehingga kemudian postmodern banyak mengambil perspektif budaya seperti yang dilakukan Charles Cheng yang kemudian merujuk pada gaya-gaya yang populer yang kemudian diwujudkan dalam gaya-gaya arsitektur yang populer di tahun 80-an, sehingga muncul segmen-segmen yang mengangkat kembali nilai-nilai sejarah, simbol-simbol sejarah. Di bagian ini justru hal itu yang kemudian dipertanyakan atau ditinjau ulang. Jean Baudrillard, seorang sosiolog Prancis, menggunakan pendekatan model semiologi untuk mengamati dunia komunitas yang kemudian mengutamakan pendekatan nilai tanda. Budaya yang digunakan pada masa postmodern lebih didominasi dengan simulasi. Citra telah menggantikan realita yang kemudian disebut dengan hiperrealita. Ini kaitannya dengan yang tadi, yang di atas. Bagaimana kemudian kota itu menjadi sebuah mimpi dan segala macam. Wujud mimpi. Ini yang kemudian dilihat oleh Baudrillard sebagai hiperrealitas. Tentang hiperrealitas akan dibahas sendiri di serial Thinker for Architecture, melanjutkan dari pemikiran Heidegger tadi. Jadi ada dua bagian, ada dua part di serial Thinker for Architecture, Heidegger, kemudian ada Jean Baudrillard, terutama kaitan dengan hiperrealitas. Kalau Heidegger berdasar pada berhuni dwellingnya, di Jean Baudrillard lebih pada pemikiran hiperrealitas. Tokoh kedua di kategori postmodernisme adalah Jürgen Habermas, seorang filsuf dan teoritis sosial yang mengkritik postmodern. Bagi Habermas, modernisme terlalu dibebani dan menginstrumentasi dirinya sendiri. Habermas memandang postmodern sebagai kelanjutan dari modernisme dengan 3 pendekatan, yaitu neo-historisme, postmodern seperti yang dilakukan Charles Cheng, jadi acuannya tetap Charles Cheng, dan arsitektur alternatif. Jadi Habermas ini sangat dekat dengan pemikiran Habermas, sangat dekat dengan pemikiran postmodern Charles Cheng. Jadi banyak hal yang berhimpit di situ. Tokoh ketiga di postmodern adalah Jean-François Lyotard. Semoga saya benar mengucapkannya. Seorang filsuf Prancis dengan salah satu esai yang diangkat di buku Rethinking adalah Domus and the Megapolis. Lyotard mengungkapkan kekerasan yang terjadi di rumah tangga merupakan domestifikasi yang terjadi di kota. Di sini Lyotard mengkaitkan keadaan kota yang mempengaruhi dan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga. Jadi yang terjadi di kota yang dengan tadi dikatakan sebagai dunia mimpi, dunia yang penuh dengan hiruk pikuk dan segala macam, itu mempengaruhi atau sangat berpengaruh pada kehidupan sampai yang kecil, yaitu di rumah tangga. Oke, kita masuk ke kategori kelima atau kategori terakhir di buku Rethinking Architecture, yaitu poststrukturalisme. Poststrukturalisme tidak punya definisi yang jelas dan tegas, namun mengacu pada gerakan lintas pengetahuan yang terjadi di tahun 70-an, yang bisa dilihat dari pelengkap dari strukturalisme, bisa dilihat sebagai pelengkap dari strukturalisme. Logikanya sama dengan modern dan postmodernisme. Poststrukturalis menentang biner di strukturalisme dan mencoba mengungkapkan fakta dalam biner tersebut. Selalu ada satu sisi yang diunggulkan dan diistimewakan dibanding sisi yang lain. Jadi biner itu
0,1 lah katakan. Itu selalu ada hal yang diunggulkan, ada yang dilemahkan. Itu yang coba ditentang oleh poststrukturalisme. Poststrukturalisme mencoba menyempurnakan dan memperbaiki hal-hal yang dibahas oleh strukturalisme. Logikanya persis sama dengan modern dan postmodernisme. Tokoh pertama yang coba saya angkat di bahasan ini adalah Deleuze, Gilles Deleuze, seorang filsuf Prancis yang biasa berkolaborasi dengan Félix Guattari. Jadi kalau teman-teman mencoba browsing, biasanya bergabung Deleuze Guattari. Yang Guattari adalah seorang psikoanalisis. Pemikiran Deleuze lebih bersifat cair, mengusung konsep nomad striate, yang dalam bahasa Indonesia lebih kepada ludik, dan fold yang dipahami sebagai terlipat. Kalau teman-teman browsing tentang Greg-Lin itu biasanya mengacu pada fold-nya Deleuze ini. Deleuze beranggapan bahwa bentuk arsitektur mempengaruhi perilaku manusia. Deleuze fokus pada proses berpikir arsitektural dibanding pada praktek bangunan. Sering terjadi pemikiran rumit Deleuze diadaptasi ke dalam bentuk arsitektural yang kompleks secara sederhana. Karena saking kompleksnya Deleuze, salah satunya adalah konsep rizoma dalam berpikir, itu ditransformasikan atau diadaptasi ke dalam arsitektur dalam bentuk yang lebih sederhana. Teman-teman bisa bongkar apa yang dilakukan oleh Greg-Lin. Greg-Lin menggunakan konsep fold dari Deleuze Guattari ke dalam arsitektur. Namun teman-teman bisa lihat bentuk lipatan-lipatan di dalam karya-karya Greg-Lin. Oke. Tokoh kedua adalah Jacques Derrida. Jacques Derrida, seorang filsuf Prancis yang punya pengaruh besar di dalam dunia arsitektur. Jadi kalau bicara Derrida itu banyak muncul contoh di dalam arsitektur. Karena memang sangat dekat karena dia pernah berkolaborasi dengan Peter Eisenman di proyek Parc de la Villette di Paris, Prancis. Istilah dekonstruksi sering dikaitkan dengan gaya arsitektur, dan pemikiran dekonstruksi itu muncul oleh Jacques Derrida. Derrida sebenarnya melalui dekonstruksi menawarkan cara berpikir dalam proses berarsitektur, bukan teknik konstruksi, apalagi gaya bangunan. Dekonstruksi sering dipahami sebagai teknik konstruksi atau bahkan sebuah style, padahal bukan. Bagi Derrida, dekonstruksi adalah cara berpikir, metode berpikir. Baginya, arsitektur ideal menghasilkan tempat di mana keinginan mendapatkan tempat untuk mengenali dirinya sendiri dan di mana dia dapat hidup. Jadi, bahasan tentang Derrida cukup menarik, apalagi kalau teman-teman fokus pada proses berpikir secara dekonstruksi. Di deconstruct lagi, reconstruct, dan segala macam. Oke, tokoh ketiga dari kategori poststrukturalisme adalah Michel Foucault. Jadi kalau diperhatikan di kategori poststrukturalis, apa yang saya angkat dan di pembahasan ini semuanya adalah seorang filsuf dari Prancis. Michel Foucault memusatkan perhatiannya pada penelusuran masa lalu sebagai sarana untuk menganalisis masa kini. Bedanya dengan Heidegger lebih pada katanya, sedangkan Foucault lebih pada kesejarahan. Baginya tidak ada yang teratur karena segala sesuatu dinilai menurut kerangka pengetahuan yang selalu berubah. Pemahaman ini juga dilakukan oleh Thomas Kuhn dengan pemahaman atau konsep paradigma. Selalu ada perubahan bahkan di dalam pengetahuan itu sendiri. Arsitektur bagi Foucault tidak dapat bertindak sebagai kekuatan pembebas atau penindas. Bentuk arsitektural tidak dapat berdiri sendiri menjawab pertanyaan kebebasan meskipun dapat menghasilkan efek positif saat niat arsitek sejalan dengan praktek kebebasan pengguna. Namun, jaminan kebebasan itu sendiri.
Di sini letak arsitektur yang efisien hanya sebagai manifestasi dari kekuatan kebebasan tersebut. Buku menggarisbawahi bahwa kapitalisme arsitektur punya potensi untuk mempengaruhi perilaku manusia. Istilah yang terkenal dari Foucault adalah power of knowledge. Jadi kekuatan pengetahuan yang kemudian bisa mengangkat atau mempengaruhi perilaku manusia. Termasuk di dalamnya adalah arsitektur. Arsitektur sebagai pengetahuan, juga arsitektur sebagai sebuah karya. Jadi seperti yang dibahas di Domus juga mempengaruhi kehidupan manusia juga. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas tentang apa yang terjadi di buku Rethinking Architecture. Ulasan ini sangat dangkal dan sederhana, karena memang tujuan dari ulasan ini adalah membuka wawasan bersama, bahwa ada perspektif yang lain yang bisa dibangun untuk memahami arsitektur. Salah satunya adalah dari sudut pandang filsafat, yang terkadang dipahami orang sebagai sebuah ilmu yang rumit. Sebenarnya bukan ilmu yang rumit, tapi karena filsafat selalu mempertanyakan hal-hal yang sangat mendasar, yang sering kali diabaikan. Melalui sudut pandang filsafat diharapkan kita juga lebih kritis terhadap pemikiran, terhadap teori, terhadap apa yang terjadi di arsitektur. Ulasan ini mungkin kembali lagi sering saya sampaikan di pembahasan, membuka pintu atau pengantar untuk seri Thinker for Architect. Nantikan saja di channel ini, di seri Thinker for Architect. Akan terpisah dari seri buka buku. Kenapa saya pisah? Karena di serial Thinker for Architect tidak hanya membahas satu buku, walaupun ada bukunya. Contoh Heidegger for Architect itu ada bukunya, tapi saya akan lebih melebar dan interpretasi bebas dari pemikiran-pemikiran para filsuf tersebut. Jadi tidak seperti buku serial ini, serial buka buku yang fokus pada apa yang disampaikan di buku. Di serial Thinker for Architect kita akan membuka pemikiran-pemikiran filsuf tersebut terhadap arsitek dan arsitektur. Terima kasih telah menyaksikan dan bersabar sehingga akhir di video ini, karena yakin video ini akan cukup panjang. Sampai jumpa di serial buka buku berikutnya, dan nantikan serial Thinker for Architect. Salam sehat lahir batin untuk kita semua. Bye-bye. Thank you.